Assalamualaikum, hai, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 PKS TPB 19. Pada video kali ini kami akan membahas sebuah program C++ dengan judul Prediksi saham suatu perusahaan dengan menghitung nilai atau value saham tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan anggota-anggotanya. Yang pertama ada Aulia Hairani Kota Barat dengan NIM 121410123. Yang kedua ada Nadia Francisca dengan NIM 121410099. Dan yang ketiga ada Rifa Dika Olivia Kempa dengan NIM 121160095. Nah, tadi kan udah kenalan nih. Sebelum kita masuk ke program yang akan kami jalankan, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu istilah-istilah yang kami pakai dalam pembuatan program ini. Berikut slide-nya. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan program prediksi pembelian saham untuk periode tertentu dengan menggunakan array. Nah, di sini sebelum kita masuk ke program, kita terlebih dahulu harus memasukkan variabel apa aja sih yang kita butuhkan pada program kita kali ini. Nah, di sini kami menggunakan variabel I, tahun, price, net profit, ekuitas, NWPE 5Y, NWPE 10Y, NWPBV 5Y, NWPBV 10Y pada tipe data integer. Lalu ada variabel nama pada tipe data string. Lalu pada tipe data double terdapat variabel jumlah lembar, PE ratio, PBV, moderat, diskon sekarang, harga diskon, PE 5Y, PE 10Y, PBV 5Y, PBV 10Y. Lalu kita menggunakan lagi tipe data double untuk memasukkan fungsi array. Nah, di sini kita menggunakan array yang memiliki 4 isian gitu. Nah, lalu di sini kita akan mencetak kalimat terlebih dahulu atau kalimat cetakan yang akan kita tampilkan pada outputnya nanti. Nah, di sini pertama kami akan mencetak kalimat data mengenai saham dapat dilihat dari Google, Stockbit, aplikasi saham yang Anda gunakan. Nah, di sini kita menggunakan perintah code, lalu ada panah 2 ke kiri, lalu kalimat yang ingin kita tuliskan, lalu panah ke kiri lagi, lalu NL.2. Nah, lalu di sini kita akan mencetak nama perusahaan. Nah, di sini ada perintah cin yang dimana digunakan untuk menginputkan variabel yang diminta. Misalnya di sini nama. Nah, dari nama ini kita akan atau bisa menginputkan nama dari perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Nah, lalu di sini ada memasukkan tahun saat ini dan cinnya yaitu tahun. Nah, di sini kita memasukkan tahun berapa sih kita membeli saham tersebut. Nah, lalu di sini kami menggunakan fungsi perulangan yaitu while, yang dimana di sini kami menggunakan while untuk memasukkan beberapa nilai seperti price atau harga saham, jumlah lembar yaitu jumlah lembar sahamnya, lalu ada net profit dari per lembar saham, lalu ada ekuitas dari per lembar saham. Nah, lanjut di sini kita akan memasukkan nilai dari PE 5Y, PE 10Y, PBV 5Y, PBV 10Y. Nah, untuk nilai-nilai dari PE 5Y sendiri itu kita mengambilnya dari fungsi array tadi yang telah kita masukkan. Nah, di sini kita mengambilnya dari PE 0. Lalu PE 1, PE 2, PE 3. Nah, ini berderet ya dari sini, lalu ini dan ini. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai wajar dari
PE ratio 5 tahun ke belakang, serta PBV 5 tahun ke belakang, serta 10 tahun ke belakangnya. Di sini untuk menghitung nilai wajar PE 5Y atau untuk menghitung nilai wajar PS 5 tahun ke belakang, kita menggunakan rumus PE 5Y dikalikan dengan net profit. Lalu kita cetak dengan perintah code. Di sini kita buat kalimat yang dibutuhkan atau bisa sekreatif kalian sendiri. Di sini kami menggunakan nilai wajar PE ratio 5 tahun ke belakang titik 2. Lalu di sini kami memasukkan nilainya, yaitu dari nilai yang telah dihitung di sini tadi. Begitu. Lalu di sini untuk NWPE10Y, NWPBV 5Y serta NWPBV 10Y dilakukan hal yang sama seperti pada NWPE 5Y ini. Nah, lalu di sini kita akan menghitung PE ratio dengan rumus price dibagi net profit, lalu menghitung PBV dengan rumus price dibagi dengan ekuitas. Lalu untuk menghitung moderat kita menggunakan rumus NWPE 5Y ditambah NWPE 10Y ditambah NWPBV 5Y ditambah NWPBV 10Y. Nah, dari 4 variabel tersebut nilainya ditambahkan lalu dibagi dengan 4. Nah, lalu ada diskon sekarang dengan rumus price dibagi moderat serta harga diskon dengan rumus price dikurang diskon sekarang. Nah, lalu di sini kami membuat bagaimana sih cetakan akhir yang ingin ditampilkan dari program yang telah kita buat ini. Nah, di sini kami menggunakan perintah code untuk mencetak kalimat-kalimat yang dibutuhkan serta memasukkan nilai dari yang telah kita inputkan di awal tadi. Misalnya seperti di sini ada prediksi pembelian saham, lalu spasi kosong, lalu ada nama, yaitu nama perusahaannya tadi, lalu ada spasi kosong, lalu ada kata tahun, lalu spasi kosong lagi, dan tahun, yaitu tahun membeli saham tersebut yang telah kita masukkan tadi juga. Nah, lalu di sini ada kalimat dengan menghitung rentang waktu 5-10 tahun sebelumnya. Lalu di sini kita juga menginputkan PE ratio-nya, lalu PBV-nya, lalu moderat, lalu harga diskon. Nah, lalu di sini yang terakhir kami menggunakan fungsi percabangan if else, yang dimana kami menggunakan if moderat lebih kecil sama dengan 5.000, maka keluarannya yaitu diperbolehkan beli saham. Else, nah else ini yaitu jika hasilnya itu lebih dari 5.000 atau di luar dari ketentuan yang di atas ini, maka akan mengeluarkan keluaran jangan membeli saham dulu. Nah, lalu program ini ditutup dengan return 0 dan kurung kerawal tutup di akhir. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana sih program ini berjalan. Nah, di sini kita memilih run, lalu ini dinaikkan sebentar. Nah, di sini kita masukkan nama perusahaannya tadi apa gitu. Nah, misal kita menggunakan dari bank BCA atau BBCA biasa disingkatnya. Nah, enter, lalu masukkan tahun saat ini yaitu tahun 2019 misalnya. Nah, lalu di sini harga saham kita bikin 8.075. Lalu jumlah lembarnya 122,04. Lalu net profitnya yaitu 234. Lalu ekuitasnya yaitu 1426. Nah, lalu di enter, maka akan menghasilkan keluaran seperti ini. Sebentar. Nah, maka dia akan langsung mencetak dari nilai wajar ini tadi yang sudah kita hitung serta kita cetak, serta keluaran akhirnya seperti ini. Nah, dari
yang telah kita inputkan di atas ini tadi, maka kita mengetahui bahwa moderatnya itu lebih dari 5.000, maka jangan membeli saham dulu. Baik, sekarang kita coba untuk yang kebalikannya supaya diperbolehkan membeli sahamnya. Nah, selanjutnya kita masukkan di sini nama perusahaannya, yaitu yang sama seperti tadi, BBCA, lalu tahunnya 2019, lalu harga sahamnya yaitu kita bikin 7.000, lalu jumlah lembarnya 122,04, lalu net profitnya yaitu 123, lalu ekuitasnya yaitu 1.200. Kita enter. Nah, di sini akan mengeluarkan hasil seperti ini. Nah, di sini karena moderatnya itu kurang dari 4.000 sesuai ketentuan tadi, maka dia akan mengeluarkan keluaran diperbolehkan beli saham. Nah, mungkin sekian penjelasan pada video kali ini. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat serta dapat dipahami. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.